Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu dari warga sekitar kami tinggal di sini yang insya Allah kami akan berbincang-bincang, atau mungkin dengan bahasa yang lebih tepat adalah ngobrol santai ya. Ngobrol santai ya, tentunya kaitan dengan fenomena sekarang ini ya, masyarakat kita yang masih diterpa dengan pandemi COVID-19. Tentunya ini masih menjadi hal yang menyatu dengan warga masyarakat kita. Nah, lalu bagaimana dalam keseharian kita nanti? Nah, ini kan kurang lebih sudah berjalan kurang lebih dua bulan ya. 2 bulan. Kita akan berbincang-bincang sehingga kita akan tahu ya. Ini suara hati terdalam dari masyarakat. Ya, makanya kita sengaja mengundang teman-teman, tetangga, warga yang ada di masyarakat ya. Tentunya ini juga akan menjadi perwakilan yang memang akan hadir suara-suara yang akan muncul persis seperti suara-suara yang ada juga di masyarakat kita. Nah, tentunya ini saya akan menanya, kemudian nanti akan menjawab, kemudian akan terjadi diskusi. Nah, yang pertama nih Pak Darmadi ya, seorang entrepreneurship juga, kemudian juga punya skill di salah satu atau beberapa bidang, tentunya punya perspektif tersendiri. Nah, ini Pak Arief juga penggerak kegiatan-kegiatan sosial ya Pak Arief ya, udah bertahun-tahun. Dan yang di sebelahnya ini Pak Muslim ya, ini juga salah satu warga yang memang sudah bekerja cukup lama, 12 tahun ya Om ya? 12 tahun. 12 tahun di salah satu lembaga pendidikan ternama di Indonesia. Nah, ini juga pastinya ada pendapat-pendapat atau hal-hal yang ingin diungkapkan lah. Nah, ini dalam kesempatan ini kita akan mencoba berbagi rasa, berbagi keluh kesah, dan juga tentunya akan menyampaikan harapan-harapan warga masyarakat. Itu ya prolog sebentar dari saya. Yang pertama mungkin karena kita sudah melewati bulan suci Ramadan, berikutnya ini sepertinya akan mulai sekolah ya Pak ya? Nah, akan mulai pembelajaran sekolah-sekolah itu, SD, SMP, SMA, kampus kuliah. Saya sendiri sebagai akademisi juga masih belum mendapatkan gambaran yang jelas ini dari pemerintah. Ya kan? Satu sisi ya SPP tetap bayar ya Bapak-bapak ya. Bayar. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Yang di bidang pendidikan nggak ini. Harus tetap bayar, tapi ternyata realitasnya juga biaya pulsa juga meningkat tajam ini ya. Kemudian jajan-jajan walaupun orang tua nggak memberikan uang saku, uang jajan, uang pulsa jadinya kan. Tapi makan minum juga lebih banyak di rumah kan. Nah, Jajannya jajan di rumah. jajannya di rumah gitu. Nah, ini salah satu sesi ya, salah satu hal yaitu dunia pendidikan. Mungkin Pak Darmadi ada apa sih yang ingin disampaikan tentang aspek pendidikan ini di musim corona ini? Orang tua ini jadinya harus bagaimana ini? Iya, memang terasa ya. Kami ketika anak-anak gitu ada di rumah, gitu. Yang mula mereka ada di sekolah, tiba-tiba pekerjaan sekolah yang ditangani sekolah dan dibimbing oleh guru. Nah, ini dengan peristiwa atau musibah ini tiba-tiba mereka
kumpul di rumah Hmm. gitu. Satu sisi memang ada hal yang positif, Oke. namun ketika ini terus menerus gitu kan, hari demi hari bahkan sudah bilangannya melebihi daripada sebulan 2 bulan, nah ini menjadi sesuatu yang jadi merepotkan gitu, merepotkan. Ya kita orang tua yang tidak terbiasa untuk memberikan pengajaran, ya seperti jadi ikut sibuk gitu kan, ikut sibuk gitu. Jadi ikut belajar ya. Ya, dipaksa ikut belajar kan gitu kan. Nah ini yang pada akhirnya stresnya jadi double gitu. Jenuh juga Ya luar biasa kejenuhannya. Jadi mana kita juga sedang mikirkan ya dapur tetap ngebul gitu kan. Ya dimana secara ekonomi juga kita mengalami penurunan. Ya usaha luar biasa. Ya anjlok sampai 75%. Ya 20% hanya untuk pertahanan aja hari ini. Gitu. Ditambah tadi ya anak-anak di rumah, anak-anak juga sudah mulai resah kan, sudah mulai kebosanan yang luar biasa, sehingga energi mereka yang harusnya ada di sekolah dengan teman-teman sebayanya, ya hari ini mereka berhadapan dengan kita orang tua dan memang tidak bebas keluar gitu. Nah sehingga terjadilah ya sehingga pertengkaran kita dengan anak-anak seperti itu. Memang ya banyak sekali anjuran-anjuran itu kan, bagaimana di masa-masa ini kita meningkatkan kualitas ya hubungan kita dengan anak. Ya namun kenyataannya karena memang kita tidak diberikan satu pemahaman keilmuan ya untuk membina anak gitu kan, sehingga akhirnya ya terjadilah gesekan-gesekan dengan anak. Jadi seperti itu ya, mungkin Pak Ramdon bisa lah memberikan satu masukan nih buat kita ya, mungkin juga mewakili ya, kami jadi mewakili nih banyak orang tua yang sepertinya juga mengalami hal yang sama, jadi satu kendala gitu. Tapi maaf sebentar, kalau untuk desakan yang pasti dirasakan oleh setiap keluarga, akan kita bisa menilai tetangga kita, di depan rumah kita, samping kita, saudara kita, famili kita. Ini yang paling mendesak ini apa Pak kalau menurut Pak Darmadi? Apakah memang harus keluarkan pulsa setiap minggu 100.000? Berarti kalau 4 minggu 1 bulan itu 400.000. Satu Ini orang kan gitu. satu orang. Satu Kalau orang. misalnya anaknya 3, berarti 4 kali 3 1.200.000. Sementara SPP juga harus keluar. Belum lagi jajan, nggak mungkin jajan keluar, tapi kan harus kita belikan. Gimana kalau fenomena yang ada, keluhan-keluhan dari masyarakat? Ya itu sih udah pasti sama gitu kan. Tadi saya katakan mewakili, mungkin ya hampir sama, merata gitu soalannya gitu kan. Paling ketika hari ini pendidikan mulai lewat online, berarti anak yang tadi nggak biasa megang handphone gitu kan, ya jadi rebutan nih kita gitu kan, jadi rebutan gitu ya. Nah sementara ketidaksiapan ya anak-anak kita nih dengan teknologi ya pada akhirnya kita juga harus terus ngawasin juga kan, khawatir juga gitu mereka di sela-sela megang teknologi yang terbuka gitu kan, ya ujungnya ya seperti itu. Jadi nambah ruwet lah gitu kan. Iya, sementara SPP kan tetap bayar. Kemudian fasilitas pendidikan ya kan udah nggak dipakai, kelasnya kan dipakai di rumah masing-masing kamar. Lalu apa gunanya kita bayar SPP? Maaf nih misalnya, ada sebagian warga masyarakat kan protes Ya, seperti betul, itu, betul. malah menuntut untuk diskon atau kembalikan sekian persen dari uang SPP-nya. Tapi masuk akal juga sih kalau menurut saya. Iya. Ya habis bagaimana kita kan ngikut ya nggak, ya sebagai rakyat ya kita ngikut gitu kan. Pemerintah yang atur seperti itu ya, memang kondisi hari ini ya bicara stay at home, kita suruh tinggal di rumah, anak-anak belajar di rumah ya, ibadah kita di rumah gitu. Nah sementara di awal kita tidak memahami ini gitu kan
ya semua tumplek di rumah kita nggak memahami. Mungkin ya kalau dari dulunya udah dikasih syarat gitu, dikasih ya kan tanda gitu, dikasih bahwa tahu nanti akan terjadi ini gitu nah iya ya kita akan siap-siap ya, kenyataannya kita jadi orang kaget kan. Kaget wah berbenturan seperti ini ya, tumplek di sini ya, mudah-mudahan gitu kan ya. Kita cuma bisa berdoa, tadi bicara ibadah di rumah ya kita berdoa aja gitu, sementara jujur jalan keluarnya belum ketemu. Iya, artinya sementara sebagian besar orang tua juga kan nggak semuanya punya posisi yang bagus lah di tempat kerjanya, kan? Sementara tuntutannya seperti itu, gitu kan? Bagaimana dengan saudara-saudara kita ya yang memang kerja lepas, kerja harian, ya kan? Atau mungkin otomatis sekarang ya di PHK ataupun mungkin setengah di PHK, ya kan? Atau mungkin dirumahkan. Nah ini nggak tahu nih para pejabat pemerintah ini sampai mendengar nggak keluhan hati nurani rakyat ini. Nah harapannya atau misalnya apa sih antisipasinya kan? Atau memang jangan-jangan warga masyarakat seperti kita ini ya diserahkan, udah terserah lu masing-masing, ya kan? Ya itu yang dinamain herd immunity itu ya begitu. Terserah bebas, jaga diri masing-masing. Nah, di ujung-ujungnya seperti itu. Nanti segmen terakhir Pak Arif. Itu yang kita khawatir ya, juga. Kita khawatirkan. Oke, sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, secara singkat mungkin dari Pak Arif atau Pak Muslim ada nggak harapan-harapannya tentang pendidikan tadi yang dikeluhkan oleh Pak Darmadi, kita semuanya? Ya kalau dari anak saya sendiri sih ya, alhamdulillahnya di sekolahnya memang bayarnya SPP cuma 50% di sekolah. Karena ya itu hanya untuk memenuhi pembayaran gaji guru dan operasional staf sekolahan aja. Sementara untuk biaya pendidikan, listrik segala macam itu masih urusan yayasan lah. Jadi kalau SPP itu untuk ya gaji guru, untuk tunjangan staf itu aja sih. Nah ini bagus kan pemirsa biar tahu itu. Iya jadi ya harusnya memang seperti itu. Harusnya seperti itu. Sekarang kan kegiatan belajar mengajarnya kan nggak berjalan. Fasilitas nggak terpakai kan. Iya. Ya, wajar kan kalau orang tua wali murid juga protes kan, atau sebagian ada yang menuntut kan akhirnya. Sementara di rumah kan biaya pulsa, biaya listrik kan kita ngeluarinnya lebih besar jadinya. Nah ini yang harus. Jadi harusnya imbasnya biaya SPP itu dibagi dua, untuk operasional di rumah sama operasional sekolahan gitu kan. Ini kan salah satu ide juga ini. Biaya operasional dibagi dua. Iya. Operasional di rumah sama di sekolahan gitu. Karena belajarnya di rumah kan gitu. Harus keluar itu ya. Iya. Biaya pulsa kan tadinya sekolah nggak pakai bayar ini pulsa segala macam, anak-anak paling sebulan berapa sih kalau cuma anak-anak sekolah? Kalau harus belajar di rumah kan bisa minimal 50.000 seminggu. Itu selain keluar dari uang juga tingkat kesibukan orang tua ya. Harus membantu sepenuhnya dengan adanya program itu belajar di rumah. Atau mungkin dari Pak Muslim ada yang mau ditambahkan? Kalau saya melihat ya selama saya di administrasi sekolah itu melihatnya memang walaupun kita belajar di rumah ataupun kondisi seperti ini yang mengalami penurunan ekonomi, SPP memang harus dibayar karena kebutuhan SPP itu terutama buat sekolah-sekolah swasta lah. Kalau negeri mungkin tidak terlalu berpengaruh ya karena ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau swasta itu kan bayangkan coba sekolah swasta yang sudah besar punya berapa ribu pegawai dan itu dia harus tetap menerima gaji setiap bulan. Ya maka dari itu ditutuplah itu dari segi pihak sekolah mengharuskan membayar, bahkan jika perlu setiap awal bulan itu selalu diingetin Pak orang tua itu. Jadi kita ingatkan, memang ada beberapa sekolah itu seperti Pak Arif bilang tadi ada diskon seperti itu ya. Salah satunya kan orang tua jadi lupa kan karena di rumah kan. Lupa kalau anak di sekolah kan gitu. Pengalaman saya ya, bahkan dikasih diskon pun juga orang tua juga memikir juga dengan kondisi mereka guru juga butuh untuk media pembelajaran ya, hak-haknya juga harus dipenuhi seperti itu. Tapi di sisi lain juga orang tua jangan merasa sepenuhnya kan kita berkurang kan di rumah
tapi supaya semua itu berjalan dengan komitmen, tujuan. Kita berjalan walaupun kondisi COVID seperti ini, tetap proses pendidikan berjalan, mau di rumah, mau dengan sistem program apa yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah, kita tetap. Jadi seperti itu. Kalau untuk SPP memang harus bayar. Atau mungkin jangan-jangan begini, ada ide-ide juga yang mungkin belum sempat tercetuskan ya di warga masyarakat kita selama ini. Jangan-jangan sekarang ini modelnya, zaman sekarang ini justru di situ peran pemerintah harus turun tangan. Artinya swasta atau negeri ya memang harus disubsidi, di backup, ya terutama swasta kan yang memang pure murni itu mendapatkan keuangan, sumber keuangannya dari orang tua murid SPP, ya kan nggak mungkin. Nah, kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan sebenarnya udah jelas tercantum, tugas pemerintah, tugas negara. Ya harusnya juga ini harus jadi agenda besar kan. Dari APBN 20% loh. Iya kan, anggaran pendidikan. Ya jangan sampai tereliminasi, digunakan untuk yang lain-lain. Ngobrol santai tentang COVID-19 dan kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satu aspek yang tidak bisa kita yang sulit mustahil untuk kita nafikan adalah aspek psikologis. Nah, salah satu bidang garapan dalam ilmu pengetahuan secara psikis, psikologis, kejiwaan ini memang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, ini lebih terasa lagi saat kita sedang merasakan musim pandemi corona ini. Nah, ini sangat-sangat merasuk dalam jiwa manusia Indonesia dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Secara kejiwaan ini sangat-sangat penting sekali dan sangat terasa. Ini kalau orang bilang itu satu hal yang paling sulit untuk dikalahkan, bahkan dalam bahasa agama itu lawan yang sekian ribu itu bisa dikalahkan, tapi satu saja melawan diri sendiri, ya kan, hawa nafsu misalnya, atau rasa kegelisahan, kejenuhan. Nah ini kejenuhan ini, nah ini kan salah satu aspek pembahasan yang sangat cukup berat lah. Nah bagaimana ini dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari? Satu sisi tadi kita bahas tentang beban materi, keuangan, kaitannya dengan pendidikan, ya kan, kemudian dengan keseharian para orang tua, bapak ibu ya yang memiliki anak harus juga tetap membiayai, muncul juga kepenatan, muncul juga kegelisahan, kecemasan, ketakutan, apalagi yang sudah di PHK, sudah dirumahkan. Belum lagi juga anak-anak itu sendiri, ya kita semuanya merasakan, coba bayangkan sudah 2 bulan di rumah terus. Nah ini gimana ini untuk meringankan rasa beban kejenuhan yang sangat berat, atau mungkin setidaknya ya walaupun bukan dalam bentuk solusi, kira-kira apalah keluhan-keluhan untuk berbagi rasa, berbagi cerita. Mungkin Pak Arif deh, atau Pak Muslim, atau apa ya? Dia udah stres duluan. Wajahnya udah kayak stres duluan. Ya enggak, itu sampai kagak tumbuh tuh rambutnya. Kalau saya melihatnya begini ya, semenjak wabah COVID diumumkan di Indonesia itu kan pertengahan Maret kalau tidak salah itu. Itu benar-benar berasa. Jadi begitu awal informasi COVID itu datang di Indonesia, kita itu benar-benar kayak ketakutan luar biasa. Jadi bahkan saya sendiri nih keluar rumah pegang pintu, itu setelah pegang pintu kita harus cuci tangan. Takut nanti menular kepada anak saya. Takutnya saya terkena, karena kan itu tidak nyata. COVID itu tidak nyata, nggak kelihatan, kayak ya jin kan? Ya, kayak jin gitu kan. Saya pasti biasa pergi ke kantor, lah naik motor, gitu kan, sampai di kantor kemudian dicek sama security, gitu kan, dari mulai suhu dan segala macam.
di sisi lain himbauan dari pemerintah kita harus jaga jarak dan segala macam, kita harus sering-sering cuci tangan gitu kan ya. Itu ketakutan luar biasa, sampai saya itu ngantongin tisu Pak, ngantongin tisu di kantong itu sengaja saya. Kan di kantor itu ada absen ya. Kita habis absen itu ada cuci tangan di situ. Itu kita langsung cuci tangan. Tapi habis itu kita mau kemana itu jadi kayaknya tuh kita setiap megang sesuatu kita harus lap dulu. Seperti itu kan. Makannya kagak. Makanya kagak. Nah, itu ketakutan itu bisa berjalan sampai 1 minggu pertama, 2 minggu. Belum kalau pulang di rumah malam nih, ya malam itu kepikiran, kita kadang nggak bisa tidur. Kita melihat berita di TV bahwa COVID ini tidak pandang bulu, bisa ke siapa saja. Bahkan orang yang kena itu pun tidak terlihatan gejala apa-apa gitu kan, kita sehat-sehat aja gitu kan. Jangan-jangan kita agak sakit di belakang nih, jangan-jangan COVID nih. Dan lihat seperti itu ya, sampai seperti itu. Aduh, tapi akhirnya ketakutan itu 2 minggu kita selesai, kita agak lebih fokus lagi. Kita mendekatkan diri, kita sebagai seorang muslim, kita mendekatkan diri pada Allah, kita berdoa, dan akhirnya menemukan kejernihan bahwa oh iya, sebenarnya efek dari rasa ketakutan yang luar biasa itu kita disuruh bersih diri. Ya, kita tidak boleh jorok di situ. Kemudian kita segala sesuatunya kita harus disiplin. Kita ambil hikmahnya itu semua dari segala. Itu kan karena Bapak namanya muslim. Nah, itu dia. Tapi kebetulan muslim, ya kan? Iya kan? Iya. Cocok. Cocok. Kalau yang lain kayak saya nih, Darmadi, ya elah. Lalu berkembang lagi, ketakutan itu mulai agak berasa hilang karena kebetulan ya saya masih bersyukur Pak. Jadi teman-teman ada yang mungkin di PHK, April itu sudah mulai ada berita PHK, kemudian dirumahkan. Saya masih dikasih amanah tugas 1 minggu masih bisa masuk 3 kali. Dan saya melihat pergaulan di istilahnya kesemrawutan di tempat kerja ataupun di jalan raya seperti apa, itu saya melihat semakin hari justru adanya kebijakan PSBB kok semakin ramai ya, jalan semakin biasa. Akhirnya rasa takut ini lama-lama hilang. Selain kita tadi ikhtiar, berdoa dan segala macam, jadi kebal kita Pak. Nah, setelah kebal otomatis imunnya bertambah kan, jadi kuat. Akhirnya ya kita sampai saat ini alhamdulillah kita kuat seperti itu. Cuman yang jadi masalah ya kita tidak boleh mengabaikan itu. Kita tetap apa yang menjadi protokol kesehatannya perlu diperhatikan. Betul. Jadi kita tidak boleh mengabaikan atau tidak boleh menganggap sepele. Kita bisa mendidik dari keluarga kita ikutin apa yang menjadi anjuran pemerintah. Lalu kita juga berhati-hati dan ada tips nih Pak buat supaya kita tidak jenuh atau apa. Saya di rumah ini membuat beberapa, bisa dikatakan inovasi lah sama anak-anak. Mungkin pertama saya melihat anak kok dia mulai jenuh, tidak bisa keluar atau segala macam. Pertama saya silahkan bermain, tetapi masih dalam tahap pengawasan saya, silahkan saja. Lalu kemudian sesekali kita ajak main game di rumah. Nah, lalu kita sebut juga, ayo ini ada tantangan, nanti ada hadiah dan segala macam. Tantangan itu kita bisa alokasikan yang di situ mengandung anak pendidikan. Ya, akhirnya alhamdulillah tuh anak juga sudah mulai nggak jenuh ya. Atau mungkin di kita sendiri ya, walaupun himbauan kita di rumah, bolehlah kita sesekali keluar. Kita ngobrol. Ya, kita tetanggaan kadang-kala saya ngelihat Pak Darmadi kelihatannya enjoy, saya deket ngobrol sambil bikin layangan ya Pak Dar ya. Gitu. Saya ngelihat Pak Ramdan pagi-pagi udah jalan pagi. Wah, boleh juga ini inspirasi baru. Jadi ternyata kejenuhan di masa-masa COVID seperti ini sebenarnya kita bisa lalui, kita bisa memanage Pak. Gitu. Kita tidak boleh terlarut dalam hal masalah COVID ini. Jangan terlalu kita pikir, kita harus menatap ke depan. Saya kemarin ya, di samping saya ada kerja, saya kan ada boleh disebut bisnis kecil gitu ya. Hampir semua bergerak di bidang penjualan
seperti saya kan fashion, itu kan bisa dikatakan mandek Pak, total Pak. Kita bisa lihat pasar termasuk terbesar di ASEAN, Tanah Abang, itu tutup Pak, itu langganan saya semua. Saya juga tutup Pak, ikut mau nggak mau kan, walaupun kecil. Tetapi ya kita bolehlah ada inovasi-inovasi baru. Gimana caranya? Yang penting kita berikhtiar, kita buat itu, kita bagaimana caranya supaya ini berjalan seperti itu. Jadi di sisi lain supaya kita juga tidak terlalu terhantui, gitu ya, tidak terhantui di masa COVID ini. Kita harus bikin inovasi-inovasi baru. Yang inovasi itu bisa membuat mendidik anak dan segala macam, bisa membuat perekonomian kita juga bisa stabil, gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa melalui itu Pak. Mungkin dari cerita bapak-bapak 11 rumah ini jarang ketemu saya dengan Pak Ari, terus terang saja gitu. Mungkin punya pengalaman lebih baru lagi. Seperti itu gitu. Ya, kalau saya sendiri awalnya memang seperti Bang Muslim ya. Pas Muslim Pak Salim. Sama-sama Muslim. Jadi ya kejenuhan di awal-awalnya memang ya wajar lah, manusiawi lah kita mengalami jenuh, ketakutan di awal-awal pandemi ini ya. Beritanya di mana-mana, media sosial isinya itu semua, di TV isinya itu semua, yang kita tonton itu semua gitu isinya beritanya. Dari sebelum bangun tidur sampai mau tidur penuh otaknya. Berita itu. Jadi dicucinya isinya itu mulu, corona, COVID-19 itu aja. Dari pagi sampai sore sampai malam isinya berita ini. Ya itu memang membuat kita down. Cuma ya berangsur-angsur lihat kayaknya di jalanan masih tetap ramai gitu kan. Di mana-mana juga sudah mulai toko sudah mulai banyak yang buka gitu kan. Kayaknya ya nggak terlalu ini sudah efeknya tuh sudah mulai hilang kali ya, sudah menghilang kali ya. Jadi ya mulai normal lagi kayaknya. Ya, memang kalau kita lihat bulan Mei ini kelihatannya normal. Udah mulai normal lagi. Yang gitu. Tadi pada buka sebenarnya Mei itu. Karena ya mungkin tuntutan ekonomi harus perut. Iya, tuntutan perut lah. Harus terus terpenuhi gitu kan. Sementara yang pemerintah yang nganjurin PSBB, efek ke masyarakatnya apa? Bantuan sosial merata nggak kan gitu jadinya. Jadi ya tuntutan pun ya semua harus warga masyarakat sendiri yang harus bergerak kan. Iya. Jadi tidak harus juga menunggu bantuan dari roda perekonomian kan juga harus ya. Roda perekonomian masing-masing keluarga kan beda-beda. Jadi ya mau nggak mau ya harus mulai ini lagi, berjalan lagi gitu kan. Karena ya saya sih keluar aktivitas biasa seperti biasa gitu. Cuma masker pakai, hand sanitizer terlalu dibawa, itu aja terus dibawa. Jadi ya aktivitas biasa masih tetap dijalani kan. Jadi rasa takut sudah tidak ada ya Pak. Untuk sekarang ya ini. Kalau kata orang kesehatan kan sebenarnya orang sakit tuh obatnya bukan obat yang kita minum, tapi psikologis kita gitu. Bagaimana kita membangun psikologis kita yakin nggak kita akan sehat gitu kan. Itu yang bikin kita sembuh sebenarnya, bukan obat yang kita minum juga gitu, walaupun ada efeknya gitu ya. Jadi lebih banyak presentasinya kan dari sugesti kita sendiri. Jadi intinya bagaimana mengatur tata kelola kejiwaan ya, psikologi yang ada dalam diri manusia kita. Nah ini memang satu tahapan dalam kehidupan masyarakat kita yang sedang terjadi. Ini tahapan guncangan yang belum pernah terjadi kan. Bagaimana setiap individu, setiap manusia itu dari mulai anak kecil, remaja, dewasa dan tua itu harus mengelola jiwanya itu agar tidak bosan, tidak jenuh, tidak patah semangat, harus punya perspektif yang menjanjikan, ya kan, harus tetap optimis itu. Nah sementara ini ada juga sebagian masyarakat kita yang juga sulit move on gitu, Pak Darmandi, ya. Betul. Nah